Berikutnya kita akan membuat project baru, yaitu project aplikasi pembelajaran atau mobile learning. Kita buat nama project dahulu, klik menu project, kemudian klik submenu start new project, kemudian ketikkan nama projectnya, misalkan aplikasi pembelajaran, lalu klik OK. Kita akan dibawa langsung ke mode desainer. Yang pertama kita akan mendesain aplikasi pembelajaran ini. Sebelumnya kita upload dahulu semua media, baik gambar maupun audio atau apapun itu yang akan kita gunakan di aplikasi ini melalui komponen media. Kita upload, kita klik, kemudian kita upload satu persatu media yang telah kita siapkan. Begitu seterusnya hingga media terupload semua. Setelah semua media terupload, kita akan atur properties screen satunya. Yang pertama kita isi about screen dengan informasi tentang aplikasi ini, misalkan aplikasi pembelajaran MAN Bandung Barat. Berikutnya kita atur align horizontalnya menjadi center. Lalu kita atur background image-nya dengan background yang telah kita siapkan, tinggal pilih lalu klik OK. Berikutnya kita pilih gambar untuk icon. Kita atur iconnya, klik file icon lalu OK. Selanjutnya kita checklist scrollable, artinya tampilan aplikasi kita itu bisa di scroll. Kemudian untuk sizing kita gunakan responsif agar bisa menyesuaikan dengan smartphone kita. Berikutnya kita beri nama aplikasi ini sebagai title-nya, contoh Mobile Learning MAN Bandung Barat. Title ini dapat terlihat di aplikasi yang telah kita buat, letaknya di paling atas. Temanya bisa kita ubah dari klasik menjadi default seperti ini, disesuaikan saja. Setelah selesai mengatur properties untuk screen 1, kita mulai memasukkan komponen-komponennya. Yang pertama, kita masukkan komponen label di user interface. Kita drag, lalu kita drop. Berikutnya kita atur di properties label 1. Yang pertama kita atur width-nya atau lebarnya itu fill parent, artinya lebarnya sesuai dengan lebar aplikasi. Kemudian kita hapus isi teks dan kita atur height atau tingginya 30 pixel. Label ini fungsinya sebagai space atau spasi, memberi jarak antara title dengan logo yang akan kita masukkan nanti. Setelah selesai memasukkan komponen label, berikutnya kita masukkan komponen horizontal arrangement. Fungsinya agar gambar logo yang akan kita masukkan itu bisa kita atur sedemikian rupa secara responsif atau fleksibel. Kita atur line horizontalnya menjadi center.
Height-nya, tingginya misal 140 pixel, lalu lebarnya, width-nya itu 220 pixel. Kemudian kita input image di horizontal arrangement ini berupa gambar MAN Bandung Barat beserta jargonnya. Berikutnya kita akan input label sebagai space. Kita atur propertinya, height-nya itu 50 pixel, lebarnya fill parent. Lalu kita hilangkan teksnya. Setelah itu kita drag horizontal arrangement kembali, lalu kita atur propertiesnya, line horizontalnya center, line verticalnya center juga, background color itu kita buang atau ditiadakan, none. Setelah itu kita masukkan komponen button ini yang menjadi tombol beberapa menu. Setelah di drop, kita atur propertinya, tingginya misalkan 80 pixel, kemudian lebarnya 70 pixel. Kemudian kita input gambar ke dalamnya, yaitu menu absen. Lalu kita buang teks yang ada di button itu. Berikutnya kita masukkan komponen label sebagai space antara button absen dengan button di sampingnya, yaitu e-learning. Kita atur height-nya itu fill parent, width-nya 40 pixel, dan kita buang teksnya. Kemudian kita drag kembali button yang kedua untuk tombol e-learning. Kita atur height-nya di 80 pixel dan lebarnya 70 pixel, sama seperti sebelumnya. Lalu kita input gambar untuk e-learning. Kita hapus teksnya. Oke, selesai. Begitupun dengan menu-menu berikutnya. Ada 6 menu, sama seperti cara sebelumnya. Label di sini fungsinya untuk space antara menu yang di atas dengan menu yang di bawah. Kita beri height-nya 40 pixel. Lakukan cara yang sama pada menu-menu berikutnya hingga berjumlah 6 menu.
Setelah semua menu kita desain, berikutnya kita masukkan komponen Start Activity yang ada di blok Connectivity. Activity Starter kita drag, lalu kita drop. Fungsinya untuk membuka menu TVRI dan YouTube agar nanti bisa terbuka di web browser HP yang kita miliki. Berikutnya kita tambahkan screen yang kedua untuk menampilkan menu absensi atau konten menu absensi. Kita beri nama absensi screen ini, lalu klik OK. Yang pertama, kita drag web viewer yang ada di user interface. Kemudian kita drag horizontal arrangement, fungsinya untuk menyimpan button home, sehingga saat button home ini diklik itu akan kembali ke menu utama. Kita atur propertiesnya, align horizontal di center, align verticalnya di center, background colornya kita hilangkan, none. Height-nya kita atur 50 pixel dan width-nya, lebarnya fill parent. Lalu kita input button, kita drag button, lalu kita drop. Kemudian kita atur height-nya 40 pixel dan width-nya 40 pixel. Lalu kita input gambar, yaitu gambar home. Lalu kita hilangkan tulisan teks di button. Inilah yang juga kita lakukan pada screen yang lain. Ada 3 screen, yaitu screen e-learning, kemudian CBT dan website.